Kamu nggak pernah tahu siapa yang pertama kali menemukan ide asuransi. Kenapa sekarang hampir semua orang dianjurkan punya asuransi, terutama kesehatan. Hari ini kita akan kupas sejarahnya, jenis-jenisnya, dan kenapa asuransi itu penting banget buat hidup kita. Let's go! Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Bersama saya, Kidong Alexander sebagai host kamu hari ini. Yes, kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah untuk terus support kami, bikin konten-konten yang valuable buat bikin kamu upgrade terus setiap hari. Thank you. Di episode kali ini, kita akan membawakan topik tentang asuransi, bagaimana semuanya dimulai. Episode kali ini secara khusus membahas tentang asuransi, bagaimana semuanya dimulai dan kenapa setiap orang sebaiknya punya asuransi. Yes, asuransi bukanlah hal baru. Sejarahnya bisa ditarik lebih jauh ke masa Babilonia kuno, sekitar 1750 sebelum Masehi, ketika pedagang membuat perjanjian untuk melindungi barang dagangan mereka dari risiko perjalanan. Di abad pertengahan, konsep ini berkembang di Eropa lewat guilds atau perkumpulan pekerja yang saling membantu jika ada anggota yang sakit atau meninggal. Seiring waktu, asuransi modern lahir di Inggris pada abad ke-17, terutama untuk melindungi kapal dan perdagangan laut. Dari sanalah konsep asuransi menyebar ke seluruh dunia. Saat ini ada banyak jenis-jenis asuransi yang perlu kamu kenali. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama ada asuransi kesehatan. Ini adalah jenis asuransi yang paling penting dan paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Fungsinya melindungi kita dari biaya medis yang bisa sangat mahal, mulai dari awat inap, operasi, hingga obat-obatan. Contohnya, beberapa waktu yang lalu banyak diberitakan kasus pasien yang harus membayar biaya perawatan COVID-19 atau penyakit kronis dengan jumlah ratusan juta rupiah. Tanpa asuransi kesehatan, biaya itu bisa menguras tabungan dan bahkan membuat keluarga jatuh miskin. Dengan asuransi, sebagian besar biaya bisa ditanggung, sehingga kita tidak perlu panik secara finansial saat menghadapi masalah kesehatan. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi satu ini memberikan perlindungan finansial bagi keluarga jika pencari nafkah meninggal dunia. Fungsinya adalah memastikan keluarga tetap punya dana untuk melanjutkan hidup, membayar sekolah anak, atau melunasi hutang. Contohnya dalam berita kita seringkali mendengar kisah keluarga yang kehilangan kepala keluarga secara mendadak akibat kecelakaan kerja atau bencana alam. Asuransi jiwa bisa jadi penopang finansial agar keluarga tidak kehilangan arah setelah tragedi. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi ini melindungi dari kerugian akibat kecelakaan, kerusakan, atau pencurian kendaraan. Fungsinya adalah memberi rasa aman bagi pemilik kendaraan, terutama di kota besar dengan tingkat kecelakaan dan pencurian yang tinggi. Berita tentang banjir di Jakarta yang merendam ribuan mobil, banyak pemilik kendaraan yang terbantu karena mereka memiliki asuransi kendaraan yang menanggung biaya perbaikan atau bahkan pergantian unit. Yang keempat, asuransi properti. Ini fungsinya untuk melindungi rumah, apartemen, atau bisnis dari resiko kebakaran, banjir, gempa, ataupun bencana lainnya. Fungsinya adalah menjaga aset berharga kita tetap aman meski terjadi musibah. Gempa di Cianjur beberapa waktu lalu menjadi contoh, menyebabkan ribuan rumah rusak parah. Dan mereka yang memiliki asuransi properti bisa mendapat klaim untuk membangun kembali rumah mereka. Sementara yang tidak punya harus menanggung biaya itu sendiri. Yang kelima, asuransi perjalanan. Ini fungsinya memberikan perlindungan saat kita berpergian, misalnya kehilangan bagasi, pembatalan penerbangan, atau kecelakaan di luar negeri. Fungsinya yaitu memastikan perjalanan kita tetap aman dan tentunya membuat kita nyaman meski ada hal yang tidak terduga. Contohnya, berita tentang penumpang yang kehilangan bagasi saat penerbangan internasional. Dengan asuransi perjalanan, hal tersebut tidak akan terjadi karena mereka bisa mendapatkan kompensasi atas kerugian tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu menanggung beban finansial sendirian. Nah, tapi di sini kita berhenti sebentar. Kenapa masih banyak orang yang enggan punya asuransi?
Apakah karena mereka merasa premi terlalu mahal? Atau karena tidak percaya pada perusahaan asuransi? Padahal, kalau dipikir, biaya premi bulanan jauh lebih kecil dibanding resiko biaya besar yang bisa muncul tiba-tiba. Pertanyaan lain yang bisa kita tanyakan bahwa apakah semua jenis asuransi benar-benar perlu? Atau kita cukup fokus pada hal yang lebih penting, seperti asuransi kesehatan contohnya. Dan bagaimana dengan transparansi perusahaan asuransi? Apakah mereka selalu jujur dan adil dalam membayar klaim? Atau sebenarnya ada kasus khusus di mana nasabah justru merasa dirugikan? Mari kita tarik lebih jauh. Apakah asuransi hanya soal bisnis atau ini adalah soal solidaritas? Karena pada dasarnya, asuransi adalah sistem gotong royong modern. Banyak orang membayar premi, lalu dana itu digunakan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Jadi, apakah kita mau terus menganggap asuransi ini sebagai beban, atau mulai melihatnya sebagai bentuk perlindungan dan kepedulian kita? Dari sini, kita bisa mempelajari bahwa asuransi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dimulai dari perlindungan perdagangan kuno. Dan di zaman modern ini, berbagai jenis asuransi kini jadi semakin beragam. Mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kendaraan, properti, serta perjalanan. Apa yang bisa kita pelajari dari episode kali ini adalah bahwa asuransi adalah perlindungan finansial dari resiko yang tak terduga. Mindset kita perlu diubah. Premi bukan beban, tapi investasi untuk keamanan masa depan. Yang bisa saya katakan bahwa minimal setiap dari kita sebaiknya punya asuransi kesehatan. Dan yes, kesimpulannya adalah bahwa asuransi ini salah satu inovasi finansial paling penting dalam sejarah manusia. Bagaimana tidak? Dari pedagang Babilonia kuno hingga perusahaan modern sekarang, asuransi selalu hadir untuk melindungi kita dari resiko yang tidak bisa diprediksi. Jenisnya kini beragam, tapi intinya tetap sama, memberikan rasa aman. Pelajaran penting bagi kita di sini adalah bahwa jangan menunggu musibah datang baru sadar pentingnya asuransi. Premi bulanan mungkin terasa kecil, tapi manfaatnya nggak bisa begitu luar biasa besar. Minimal, milikilah asuransi kesehatan, karena kesehatan adalah aset utama yang menopang semua hal dalam hidup kita. Betul ya? Dengan kesadaran penuh, kita bisa melihat bahwa asuransi bukan sekadar kewajiban, tapi strategi cerdas untuk masa depan yang lebih aman, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi ketidakpastian. Di sini buat teman-teman yang ingin memperdalam wawasan finansial, jangan lewatkan e-book terbaru dari Jaina Hara, Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. E-book ini secara khusus membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan besar terhadap industri keuangan Web3 di depan. Segera dapatkan dengan harga Rp44.000 hari ini, dan kamu bisa check out dengan klik link.id/jainahara. Atau untuk lebih mudah, kamu bisa klik link yang ada di bio channel kita. Dapatkan hari ini juga karena ini bisa jadi bekal penting untuk perjalanan finansial kamu. Anyway, Micro Podcast Jain Ekonomik akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel Jain Hara Digital Product Publishing biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Jain Ekonomik. Gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, and share untuk terus support Jain Hara, terus memberikan value lebih buat kamu lewat produk dan konten yang kami sajikan. Follow semua media sosial kami @jainhara, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram media host kamu hari ini @kidungalexander untuk dapatkan insight yang berbeda dengan cara saya sendiri. Sounds cool. Alright, akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti untuk upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kita kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode minggu depan. I guess I'll see you around. Have a good weekend.